Kenapa listrik di Indonesia mati, tapi tetap kita ekspor? Kan kayak gitu. Kurangnya perencanaan yang baik itu antara perencanaan energi dan kemudian kebutuhan stockpiling. Banyak negara yang tidak punya sumber daya alam tidak mengalami krisis energi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Fabi, kalau melihat bahwa memang konstitusi kan mengamanatkan negara yang menguasai semua hasil atau kekayaan alam dan memanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pemerintah untuk bulan Januari ini melarang ekspor batu bara, itu bisa dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri? Kalau kita lihat dari sisi konstitusi itu memang benar gitu. Kan kekayaan alam batu bara itu punya negara ya. Jadi terserah yang punya dong mau diapain. Oke. Ya, jadi secara filosofi legal itu boleh. Dan ada dasar hukumnya ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 3 2020 itu juga membolehkan itu. Karena esensinya tadi pasal 33 ya. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat kebijakan pemerintah itu tepat ya, dalam arti mengamankan, melaksanakan, kalau nggak melakukan itu malah salah. Tidak melaksanakan undang-undang dasar ya. Nah, tidak melaksanakan amanat konstitusi. Jadi itu dasar itu benar. Nah, tapi secara realitas ya kan ini yang dipersoalkan sekarang ini kan kok ya pengumumannya tiba-tiba. Ya, kok mau dibatalkan tanggal 1 surat Pak Dirjen tanggal 31. Orang lagi mau pesta tahun baru. Prosesnya terlalu cepat menurut Anda? Terus anggotanya Pak Hendra ini langsung panik gitu ya, kok kita tambah tiba-tiba kapal udah loading, udah siap berangkat, nggak boleh ekspor gitu. Dan itu menimbulkan proses. Jadi saya kira protes itu yang berkaitan dengan bahwa ini nggak diantisipasi sebelumnya. Ya, ini masalahnya juga karena Pak Darmo tiba-tiba akhir tahun kok ngirimin surat gitu loh. Jadi orang dapat kado tahun baru tuh akhir tahun dan tahun baru. Jadi saya kira itu efek. Tapi saya kira dari sisi ini adalah saya melihat ini exercise bahwa negara melakukan shock terapi gitu. Mengingatkan ini anggotanya Pak Hendra, yang punya batu bara tuh kami loh, gitu ya. Ini harus patuh dan memang benar gitu. Dan saya kira statement dari sampai ke presiden bicara itu menunjukkan cukup serius sebenarnya persoalan. Kalau enggak kan presiden nggak akan ngomong khusus ya, tapi ini menunjukkan sesuatu yang serius. Nah, tapi memang ada dampak kan, ya, yang kemudian diprotes negara gitu ya, karena ada kontrak yang udah harus deliver, nggak deliver gitu. Nah, ini menyebabkan gangguan, ada kontrak kapal, ada ini kan mengganggu periuk nasi banyak orang gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Fabi. Pak Ridwan, ini benar-benar tiba-tiba di akhir tahun seperti tadi kata Bung Fabi, atau memang sebelumnya kementerian atau Direktorat Jenderal sudah bertahap Pak untuk mengingatkan teman-teman Pak Hendra untuk memenuhi kewajiban DMO 25% itu? Kalau kita lihat kejadian sejak awal 2021, ini kejadian ketiga. Jadi Januari 2021 kejadian, Juli Agustus 2021 kejadian, dan ini yang ketiga. Bahwa ini tiba-tiba menurut saya tidak tiba-tiba juga. Artinya kita semua sadar, kita semua memantau, hanya segala sesuatu itu kan ada waktu kritisnya gitu. Ini saya cerita aja, waktu kritisnya itu 30 Desember Darmo cerita sama saya, Mas ini 17 PLTU kritis, 10 gigawatt akan mati, 10 juta pelanggan terancam. 30 Desember? 30 Desember. Terus kapan matinya saya bilang? Kalau tidak dilakukan tindakan apa-apa, 5 Januari mati. 10 juta pelanggan? 10 gigawatt. 10 gigawatt? Ya. Terus dia kirim surat, akhirnya saya minta kirim surat, dia keluarkan surat, saya pikir ya sudah. Karena daripada rakyat yang merupakan pemilik sah batu bara ini menderita, saya tutup aja semuanya. Mengapa saya tutup semuanya? Yang pertama alasan teknis. Kalau tidak kita tutup semuanya, biasanya kapal-kapal akan masih banyak melayani yang ekspor-ekspor. Kita perlu kapalnya juga, kapal dan tongang. Yang kedua, begitu kita pakai kecuali yang ini, kecuali yang itu, pasti jago lah orang cari kecuali-kecuali. Jadi cari celah-celahnya. Saya tutup aja semua, sekarang buktinya hasilnya positif. Positif ya?
Betul kan Mas Bebi? Kita kita melakukan dialog pada malam ini juga bisa terang benderang karena masih ada listrik begitu ya. Mas Tulus, kalau melihat apa yang diamankan oleh Pak Ridwan juga oleh Pak Darmo tentunya PLN, ini benar-benar efektif tidak? Atau memang jangan-jangan di kemudian hari bisa ada ancaman krisis listrik lagi? Ya, saya kira ini kan demi keberlangsungan pelayanan sehingga memang harus kita dukung. Dan memang pasokan energi primer kan merupakan kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Sehingga memang dalam kondisi begini ya harus ada kebijakan yang tegas, yang konkret untuk mengamankan pasokan demi pelayanan itu. Karena kalau sampai kemudian terjadi tadi kolaps, deadlock dan segala macam kan kerugian sosial ekonominya juga lebih besar. Bisa chaos ekonomi, chaos politik dan segala macam sehingga potensi untuk kerugian negara jauh lebih besar dibanding cuan yang diperoleh dari ekspor batu bara itu. Sehingga saya kira memang kondisi ini harus diambil tegas. Dan kedua, saya kira ini bukan, kita seawal kami merekomendasikan agar ini bukan kebijakan yang instan, tapi ke depan memang harus ada review terhadap seluruh kebijakan ekspor energi. Ya, karena kalau ekspor energi itu kemudian terlalu royal, ya ke depan kita akan mengalami satu kekurangan energi dan bahkan mungkin kalau sekarang kita net importer terhadap minyak, kita nanti juga akan mengalami net importer terhadap batu bara. Ya kalau kemudian batu bara masih digunakan. Nah, artinya pemerintah harus belajar terhadap kondisi di mana dulu kita oil boom tahun 67-an. Nah, kemudian akhirnya kita harus net impor. Nah, itu kan karena kita terlalu jor-joran dalam mengekspor batu bara, ekspor minyak. Nah, sekarang ini batu bara kita lagi banyak, kemudian ekspor terus-menerus tanpa kendali. Itu yang resikonya kita ini menjadi eksportir terbesar di dunia, tapi cadangan perut bumi kita katanya paling kecil, katanya 2% saja. Ini kan satu paradoks sebenarnya. Terima kasih Mas Tulus. Pak Darmo, untuk memastikan keamanan pasokan batu bara untuk PLN, Pak. Ini kan DMO 25% akhirnya dipenuhi oleh Pak Hendra dan teman-teman, walaupun sudah ada sebagian yang memenuhi ya Pak Hendra ya. Itu dengan tergopoh-gopoh karena dilarang ekspor. Untuk PLN sendiri Pak, dalam waktu dekat, apa yang dilakukan untuk mengamankan pasokan batu bara ini? Ada pemikiran mungkin awam begitu Pak Darmo, apakah tidak mungkin misalnya PLN punya tambang sendiri begitu Pak? Bagaimana Pak Darmo? Malah mau dibubarkan. Pak Leo, para pemirsa, jadi di dalam jangka waktu yang pendek ini yang penting adalah PLTU kita yang tadinya masuk ICU, sekarang masuk ruang rawat inap, bisa keluar rumah sakit. Betul. Dan ini insya Allah pada akhir bulan ini bisa tercapai, yaitu arahan dari Pak Menteri ESDM bahwa minimum 15 hari operasi yang saat ini sudah mendekati sekitar 7, 8, 9 dan ini rising terus ini, meningkat terus ke depannya. Kemudian beberapa PLTU yang lokasinya jauh dari sumber tambang, hari operasinya minimum 20 hari operasi. Nah, untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi, memang di masa lalu, di tahun lalu ada rapat koordinasi bulanan. Di situ ditentukan ada lokasi dari loading, lokasi dari destinasi, volume batu bara, kemudian ada jadwalnya. Nah, pada waktu jadwal yang sudah seharusnya ada loading, barangnya tidak ada. Dan inilah yang membuat kondisi menjadi krisis. Nah, saat ini juga dari Pak Menteri SDM sudah mengarahkan bahwa hitung-hitungan dari domestic market obligation yang tadinya tahunan, ini direview bulanan. Artinya pada saat bulan tersebut, apabila volume tidak terpenuhi, langsung pada di akhir bulan diambil langkah-langkah corrective action. Yang artinya apa? Bahwa kesinambungan pasokan batu bara yang tadinya fluktuasinya itu naik dan turun, sangat sensitif dengan harga internasional, tentu saja dengan arahan dari Pak Menteri SDM ini direview bulanan, kalau ada permasalahan akan ketangkep lebih awal lagi, kemudian masih ada ruang untuk melakukan ruang-ruang perbaikan. Baik itu kebijakan, baik itu strategik, baik itu operasional, sehingga kedepannya tentu saja harapannya ini tidak terjadi lagi.
Kemudian juga dari sudut pandang PLN sendiri kita melakukan strengthening ya, penguatan dari manajemen dari internal, manajemen yang tadinya itu terfragmentasi, kemudian kita unified dengan sistem digital yang sangat kuat, kemudian sistem monitoring sistem kita yang tadinya mungkin agak lemah, kita gabungkan dengan monitoring yang langsung di lapangan dengan orang-orang kita kerahkan, kita sambung dengan sistem digital, kemudian juga kita konsolidasikan, kita integrasikan dengan sistem monitoring digital yang ada di Dirjen Minerba, yaitu tempatnya kantornya Pak Ridwan Jamaluddin. Artinya apa? Artinya bahwa sistem operasional yang ada di lapangan, yang langsung mendeteksi real time, sekarang tersambung pada sistem operasional yang ada di PLN, kemudian juga pada sistem kebijakan yang ada di tempatnya Pak Dirjen Minerba dalam satu tarikan nafas. Sehingga ini semuanya langkah-langkah kita ambil perbaikan, kemudian ini juga suatu kesempatan di mana kita ini bisa dipaham apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki, dan ini suatu kesempatan once in a lifetime, sehingga ini bukan suatu tantangan lagi, ini suatu kesempatan agar sistem pengelolaan dari energi primer ini bisa menjadi lebih baik di masa depan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Darmawan, dan pemirsa tetaplah bersama kami Economic Challenges segera kembali selepas jeda berikut ini.